Oke, jadi di video gua kali ini gua akan coba ngebahas Samsung Galaxy M34 5G yang katanya baterai handphone ini tuh badak banget alias nggak ada matinya. Ya udah langsung aja, ini dia video pengalaman gua selama gua pakai handphone ini. Let's go. Halo semuanya, balik lagi sama gua Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi gua udah pakai handphone ini selama kurang lebih 3 bulan dan gua ngerasa baterainya bener-bener awet banget pak, asli dah. Sebelum lanjut gua akan bahas dulu spesifikasinya. Jadi Samsung Galaxy M34 5G ini pakai prosesor Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer. Untuk variannya cuma ada satu aja yang 8/128 GB. RAM-nya juga bisa ditambahin pakai RAM Plus sampai 8 GB. Dan untuk baterainya dia pakai 6000 mAh. Di bagian layar pakai ukuran layar 6,5 inci, panelnya Super AMOLED 120 Hz, kecerdasannya 1000 nits dan udah terproteksi Gorilla Glass 5. Untuk OS-nya di bulan Februari 2024 ini udah gua update ke Android 14 dan One UI 6.0 dan kita juga dijanjiin bakalan dapetin 4 kali update OS dan 5 kali security patch. Kalau untuk harganya saat ini udah mulai turun dari awal rilis di angka 4.099.000 dan sekarang jadi 3.400.000-an aja. Di paket pembeliannya sayangnya nggak dapat kepala casannya alias cuman ada dus, kabel Type-C to Type-C, buku manual, SIM ejector dan handphonenya. Tapi kalau gue lihat di marketplace kalian itu bakalan dapetin tambahan travel adaptor 25 watt. Jadi nggak usah khawatir soal kepala casannya. Oke, jadi gimana pengalaman gue selama gue pakai handphone ini? Di pemakaian gue itu gue nggak pakai buat main game, tapi cuma sosial media sama streaming video aja, dan gue bisa dapetin screen on time di 6 jam 57 menit dan screen off time-nya itu di 3 hari 18 jam. Terus gue juga udah pernah dapetin SOT di 7 jam 44 menit dan baterainya itu cuman kepake 73% aja, dan ini pemakaian gue waktu gue main game. Gue juga udah coba tes di PC Mark, baterai life bisa dapetin di 14 jam 38 menit. Asli baterai segini tuh bener-bener badak banget pak. Untuk ngecasnya gue coba pakai kepala casan gue yang 100 watt. Di sini gue bisa dapetin fitur super fast charging 25 watt. Dari 1 sampai 50% 32 menit dan dari 1 sampai 100% itu 1 jam 18 menit. Buat ukuran baterai yang cukup gede kayak gini, ngecasnya itu termasuk cepat kalau menurut gua. Buat bagian desainnya sebenarnya waktu awal-awal pertama kali pegang handphone ini itu gua ngerasa kurang banget sama desainnya, karena gua ngerasa kayak biasa aja gitu. Tapi setelah gua sebulanan lah, itu gua pakai kok kayaknya bagus ya. Warna birunya itu simple dan frame kamera belakangnya juga minimalis banget. Untuk gripnya juga enak dan nyaman banget buat pemakaian harian. Lebih enak daripada gripnya Samsung Galaxy A34. Buat sensor fingerprintnya juga kerasa responsif banget, jadi enak kalau mau buka tutup handphonenya. Untuk bobotnya juga nggak terlalu berat dan dimensinya juga nggak terlalu tebel. Cuman karena gua pengguna wajib banget casing, jadinya agak sedikit tebel buat dimensinya. Tapi overall buat kenyamanan gue puas banget sama Galaxy M34 5G ini. Kalau untuk di bagian layar, wah jangan ditanya deh pak, Samsung itu bagus banget. UI-nya tuh ramah buat pengguna cupu kayak gua gini dan ton warna khas Samsung juga kelihatan enak banget buat dilihat. Buat streaming film atau sosial media juga udah the best banget lah pokoknya. Cuma ya gitu deh, model kamera depannya ini loh yang masih pakai Infinity U dan bezel bawah juga ya Allah masih tebel banget pak. 120 Hz-nya ini juga enak buat dipakai scrolling, dipakai siang bolong juga layarnya ini masih kelihatan jelas, dan untuk ukuran layar 6,5 inci juga menurut gua udah pas banget. Tapi agak kurang buat di suara speakernya, walaupun udah ada Dolby Atmos, tapi speaker HP ini masih pakai mono. Jadinya kalau mau Dolby Atmosnya itu aktif ya harus pakai TWS atau Bluetooth speaker dulu. Whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Dan karena layarnya udah pakai Gorilla Glass 5, jadi gue sengaja nggak pakai tempered glass karena gue ngerasa aman aja gitu. Dan setelah 3 bulan, ya alhamdulillah layarnya ini masih mulus tanpa ada baret. Untuk performanya gue ngerasa Exynos 1280 itu emang dibuat untuk efisiensi daya. Jadi untuk performa yang dikasih itu ya agak kurang maksimal. Di pengetesan gue untuk skor Antutu bisa dapat 460 ribuan dan Geekbench gue bisa dapat di 963 buat single core dan 2076 untuk multi core. Dan menurut gue performanya cukup
cukup standar buat di kelasnya. Gue sih sebenarnya nggak ada masalah, yang penting buat buka tutup aplikasi itu masih bisa lancar. Buat edit video di CapCut juga masih enak, dan buat edit foto di Lightroom juga masih cukup nyaman. Intinya buat kegiatan harian, performa dari HP ini masih termasuk bisa diandelin banget. Untuk game kompetitif juga ternyata masih enak. Di game Mobile Legends gue bisa dapat di settingan frame rate super dan grafik ultra. Di in-game gue coba pakai settingan tertinggi, dan entah kenapa rasanya itu masih kurang greget gitu. Buat performanya gue bisa dapat di 80-88 fps dengan suhu 39 derajat, dan fps nya itu mulai drop ke 60 fps pas suhunya naik ke 42 derajat. Kalau gue biasanya turunin settingannya ke frame rate ultra dan grafik high biar di in-game kerasa enak. Untuk Genshin Impact gue bisa dapat settingan di default low. Gue coba naikin settingannya ke high 60 fps. Di sini gue bisa dapat 26 sampai 40 fps, dan rata-rata fps-nya itu di 38 fps. Dan untuk suhunya itu lumayan tinggi di 43 derajat. Kalau settingannya gue turunin ke low 60 fps, fps-nya itu bisa dapat di 36 sampai 47 fps, dan rata-ratanya dapat di 38 sampai 40 fps. Kalau untuk suhunya ini masih tetap anget di 43 derajat. Menurut gue ini masih tergolong enak, dan animasinya juga termasuk lancar. Dan untuk PUBG Mobile gue bisa dapet settingan smooth high dan HD high. Gue main di settingan smooth high bisa dapetin 29 sampai 30 fps. FPS-nya stabil banget dan suhunya tergolong adem di 38 derajat. Untuk di HD high, FPS-nya juga masih sama di 29 sampai 30 fps, dan suhunya tergolong juga masih aman di 39 derajat. Dari 3 game kompetitif yang gue coba, entah kenapa gue ngerasa paling enak dan paling nyaman main di PUBG Mobile. FPS-nya itu stabil, suhunya adem, dan gyroskopnya kerasa responsif. Selama gue main game kompetitif, gue selalu aktifin priority mode dan nonaktifin Bluetooth-nya biar performa dari handphone ini bisa maksimal. Tapi itu cuman buat game kompetitif aja. Kalau buat game casual, gue nggak pernah aktifin priority mode-nya. Buat kameranya, HP ini pakai 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Di dalam menu kameranya itu kayak gini, dan di dalam mode more itu kayak gini. Kalau buat hasil fotonya, menurut gua Galaxy M34 5G ini udah cakep, detailnya oke, dan kamera ultrawide-nya juga masih bagus buat di kondisi siang hari. Tapi tetap sih buat hasil foto terbaik masih dipegang sama kamera utamanya daripada ultrawide-nya. Untuk portrait mode juga hasilnya ini bagus, hasil blurnya itu kelihatan rapih dan cakep banget buat di kelas harganya. Untuk videonya, HP ini bisa record maksimal di resolusi 4K atau UHD 30 fps, dan beginilah hasilnya. Dia bisa di zoom sampai 10 kali dan balik lagi ke 1 kali. Untuk kamera Full HD atau 1080p, gue lebih suka pakai 30 fps aja karena bisa gonta-ganti lensa ke lensa ultrawide, dan menurut gue hasilnya ini udah sesuai ekspektasi gue, dan kayak ginilah contohnya. Dia bisa di zoom sampai 10 kali. Balik lagi ke 1 kali, ke 10 kali. Dan di Full HD 30 fps dia ada fitur Ultra Steady, jadi bikin hasil goncangannya tuh lebih stabil. Dan ini yang Full HD 60 fps. Dia bisa di zoom sampai 10 kali, balik lagi ke 1 kali.
Oke, kesimpulan. Jadi selama gue pakai Samsung Galaxy M34 5G ini, jujur gue cukup puas sama apa yang dikasih sama handphone ini. Layar Super AMOLED-nya cakep banget, desainnya simple minimalis, dipakai siang hari layarnya juga masih kelihatan jelas, gripnya nyaman, performa buat pemakaian harian juga enak banget, baterainya juga beneran badak, masih ada jack audio, dan hasil fotonya juga udah mantep banget buat di kelasnya. Dan sekarang gue suka sama seri M-nya Samsung, desainnya itu udah nggak kayak seri pendahulunya yang M33 yang kelihatan kayak ala kadarnya banget. Terus gue juga suka banget sama Samsung yang selalu ngejanjiin update OS dan security patch yang cukup panjang. Jadi gue nggak ketinggalan sama fitur terbaru dari Samsung tiap tahunnya. Kalau yang nggak gue suka juga ada kayak model kamera depan yang kurang banget buat di harganya, speakernya masih mono, 120 Hz nya juga nggak bisa adaptif alias dia bakalan selalu keset di 120 Hz. Dan dia nggak punya IP rating, jadinya gue selalu agak was-was kalau bawa handphone ini pas dipakai motoran. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian tertarik sama Samsung Galaxy M34 5G ini, udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak. Gue Tino udah cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Adios. Kelas ilmu padi ya bangku.